Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum pembelajaran dimulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Novan. Kenapa Novan tidak masuk? Saking sudah berapa hari dia tidak masuk? 3. Oke, kita doakan semoga Novan dapat masuk lagi dan bisa belajar kembali lagi dengan kita. Untuk yang lainnya tetap jaga kesehatan. Sekarang kita waktunya pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sebelumnya, ya kan, kita sudah pernah belajar apa sih coding dan kecerdasan artifisial, dan sebelumnya pernah belajar apa waktu itu? Ada pola dan ada dekomposisi, ya kan? Ada pola, ada dekomposisi. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang algoritma. Lah, algoritma itu yang bagaimana ya kira-kira? Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Sebelum pembelajaran dimulai, biar kalian tetap semangat, silakan berdiri. Diganti-ganti yuk. Oke ya, hari ini kita lanjutkan materi dari materi sebelumnya tentang 4 prinsip dasar berpikir komputasional. Salah satunya adalah algoritma. Kita lanjutkan materi sebelumnya. Kalau kemarin sudah belajar tentang pola dan dekomposisi, berikutnya adalah tentang algoritma. Di mana ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengenali dan menjelaskan definisi berpikir algoritmik. Yang kedua, mampu menyusun langkah-langkah, instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan berpikir algoritmik dalam konteks penyelesaian masalah praktisnya. Itu adalah tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita capai bersama-sama. Sebelum masuk ke pengertian algoritma, apa itu berpikir komputasional? Ada yang bisa bacakan ya, apa ya berpikir komputasional itu? Ayo coba Indi, apa sih berpikir komputasional itu? Tangan untuk Indi ya. Jadi kan yang dinamakan dengan berpikir komputasional itu bagaimana cara kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Melalui berpikir komputasional ini nanti kita akan bisa memecahkan masalah. Ya, bagaimana sih masalah itu benar-benar bisa terselesaikan dengan baik, dan ini adalah salah satu solusi yang nantinya harus bisa dipahami oleh manusia, oleh komputer atau keduanya. 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama adalah algoritma, yang kedua apa? Pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir adalah dekomposisi. Karena kita belajarnya tentang algoritma. Apa itu algoritma? Berpikir algoritma adalah kemampuan untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara terstruktur dan logis. Keterampilan ini tidak hanya penting dan pemrograman. Keterampilan ini tidak hanya penting dalam pemrograman, tetapi juga sangat berguna dalam memecahkan berbagai persoalan di kehidupan sehari-hari. Membantu kita membuat keputusan yang lebih baik, berpikir kreatif dan bekerja lebih efisien.
Pertanyaannya beda gini. Algoritma CAP itu bagaimana cara menyelesaikan masalah melalui langkah-langkah yang tepat. Ya, di rumah pernahkah ada yang membantu ibunya memasak? Masak apa, Mas Farid? Mie. Oke, masak mie. Bagaimana sih cara kita masak mie? Apakah setelah dibuka bungkusnya langsung dimakan? Tidak. Ada yang seperti itu? Ada. Ya, itu berarti bukan memasak. Lah, bagaimana sih cara memasak mie instan yang benar? Ada yang berani jawab? Katanya sudah pernah bantu ibunya masak mie. Oke, Mbak Bila, silakan berdiri bantu Bu Ida jawab ya. Oke. Masak mie itu hanya direbus, sudah cukup direbus saja. Setelah direbus langsung dimakan. Nah, kira-kira ada rasanya apa enggak kalau direbus saja langsung dimakan? Tidak lah. Bagaimana caranya? Coba Mbak Bila. Ada yang bisa bantu Bida? Yang pertama, ambil apa dulu? Ambil panci. Cukup panci saja yang diambil. Nah, ambil panci. Yang kedua setelah itu apa? Tuangkan air ke dalam panci. Setelah itu apa? Nyalakan api. Yang ketiga, yang keempat, tunggu air sampai mendidih. Yang kelima, masukkan mie ke dalam air yang mendidih. Kemudian yang keenam, masukkan bumbu ke dalam mangkok. Setelah itu setelah mie sudah matang, mie siap ditiriskan, kemudian dimasukkan ke dalam bumbu, lalu diaduk hingga merata. Dan yang terakhir, mie siap dimakan. Oke ya, ini algoritma mencuci tangan dengan sabun. Yang pertama, basahi kedua tangan dengan air mengalir. Jelas, kalau mencuci tangan berarti yang pertama harus dibasahi kedua tangannya dulu. Yang kedua apa? Gunakan sabun secukupnya. Gosok kedua tangan secara berlahan-lahan sampai mengeluarkan apa ini? Sampai mengeluarkan busa. Kemudian yang keempat, bersihkan sampai ke sela-sela jari. Jadi kalau mencuci biar bersih, cara itu menggunakan sabun, kemudian dicuci sampai ke sela-sela jari agar kuman yang ada di sela-sela jari benar-benar bisa mati ya. Kemudian yang kelima, bilas kedua tangan sampai bersih. Biar apa? Sabunnya tidak menempel di tangan. Dan yang terakhir, jangan lupa keringkan tangan menggunakan handuk. Di sini ada yang ditanyakan. Habis ini ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya itu bagaimana sih cara menggosok gigi yang benar. Kemudian ada juga bagaimana cara membuat vas bunga. Silakan dikerjakan secara bersama-sama. Nanti silakan dipresentasikan. Semuanya sudah. Tadi sudah membagikan tugas kepada kalian. Ada yang algoritma menyikat gigi yang baik dan benar, dan ada pula yang bagaimana cara membuat pot bunga dari tanah liat.
Untuk berikutnya silakan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Semua kelompok maju ya, cuma perwakilan saja. Mulai dari kelompoknya Novi, silakan yang mau maju. Oke, Novi aja enggak apa-apa, satu aja enggak apa-apa. Satu. Kelompoknya Novi mendapatkan algoritma bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Oke, yang pertama ambil pasta gigi dan sikat gigi. Lalu yang kedua sikat dengan gerakan naik turun. Yang ketiga gunakan gerakan memutar. Yang keempat sikat permukaan gigi atas. Yang kelima sikat permukaan di bawah. Yang keenam bersihkan bagian gigi dan yang ketujuh berkumur dengan air. Yang ke-8 nikmati senyum gigi yang bersih. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya Novi. Apakah kalian sudah melakukan hal tersebut dengan baik dan benar? Sudah apa belum? Belum. Nah, setelah ini nanti silakan di rumah diterapkan bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar agar giginya bisa benar-benar bersih. Berikutnya kelompoknya Ihsan dulu ya, kelompoknya Islam. Oke, kelompoknya Islam mendapatkan algoritma membuat ini ya pot dari tanah liat. Bagaimana caranya? Yang pertama ukuran tanah liat yang dapat diletakkan di telapak tangan. Bulatkan tanah liat menjadi bola. Gunakan ibu jari untuk menekan bagian tengah tanah liat. Lebarkan lubang dengan menukik menggunakan ibu jari dan jarimu. Putar untuk membuat dinding sama rata. Gunakan air, alat, dan jarimu untuk menghaluskan dan membias tanah liat. Pot bisa menjadi dasar dari banyak proyek tanah liat. Oke, tepuk tangan yang meriah ya. Jadi kelompoknya Ihsan itu mendapatkan algoritma membuat pot dari tanah liat. Pernahkah kalian membuat pot dari tanah liat? Pernah apa tidak? Tidak. Ya, biasanya kalian membuat pot dari mana? Mungkin dari galon bekas. Oke, dari botol bekas. Yang jelas ya, semua langkahnya itu harus ditulis secara urut. Lalu berikutnya Bunda punya lagi, nanti silakan dipraktekkan 2 orang. Jadi gini nanti itu harus ada 2 orang, 1 yang memberi instruksi, 1 yang melakukan kegiatannya. Jadi sama itu seolah-olah memerintahkan kepada robot. Ya, jadi 1 itu yang membacakan instruksi, yang satunya memeragakan. Paham ya? Semuanya. Di sini sebagai rambutnya Yogi, kemudian ada Amalul ya. Amalul algoritma apa? Memakai seragam. Oke, yang pertama. Siapkan seragam. Siapkan seragam. Kenakan baju sekolah. Kenakan celana atau rok. Pasang ikat pinggang. Kenakan kaos kaki. Kenakan sepatu. Periksa penampilan. Periksa penampilan. Tepuk tangan yang meriah, ya kan? Jadi itu algoritma